Renungan Hari Kamis Putih. Kamu harus rendah hati dan saling melayani. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 1-8, ayat 11-14, dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus bab 11 ayat 23-26, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Saudara-saudariku terkasih, beberapa guru yang bekerja di wilayah Kalimantan Barat pernah bercerita tentang tugas perutusan yang mereka terima ketika tiba di Pontianak. Ada 2 misi yang wajib mereka laksanakan, yakni pendidikan dan pengajaran agama Katolik, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tuanya. Mereka menjadi tokoh yang sangat disegani dan disayangi, bukan karena status mereka menjadi guru, tetapi mereka menampilkan diri sebagai orang yang baik dalam tutur kata, perilaku, dan iman. Mereka memiliki karakter nurani yang baik dan luhur. Banyak di antara mereka berhasil dalam pendidikan umum dan khusus, yakni mengembangkan iman Katolik. Saudara-saudariku terkasih, sungguh mengagumkan apa yang terjadi pada perayaan Paskah Yahudi dan perayaan malam perjamuan terakhir. Pertama, perayaan Paskah Yahudi. Bagi umat Yahudi, Paskah merupakan perayaan dan tanda yang menunjukkan bahwa Allah tetap membimbing dan membebaskan umatnya. Tindakan apa yang mereka lakukan supaya mereka dapat mengalami kehadiran Allah sebagai pembebas? Mereka mengucap syukur kepada Allah karena Ia telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka merayakan malam perjamuan Paskah sesuai tata acara yang diberikan Allah kepada Musa. Mereka makan roti tak beragi, daging anak domba yang dipanggang, dan sayuran pahit. Cara makan harus mengenakan ikat pinggang, kasut, tongkat, dan tidak tergesa-gesa. Maka perayaan Paskah Yahudi disebut pesta siaga untuk perjalanan, siaga untuk melintasi Laut Merah dan padang gurun gersang dan melelahkan. Mereka harus dibebaskan dari perbudakan Mesir. Maka perayaan Paskah Yahudi adalah perayaan pembebasan. Kedua, perayaan malam perjamuan terakhir Yesus dan para muridnya. Perayaan perjamuan malam terakhir atau Kamis Putih diwarnai oleh kasih, kesucian, dan pengorbanan Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah merendahkan diri dan membasuh kaki para muridnya. Penyucian kaki terjadi karena Yesus begitu mencintai para muridnya. Cintanya terungkap dalam tindakan yang sangat sederhana namun mengejutkan. Melalui tindakan simbolis itu, Yesus mengajarkan arti sesungguhnya dari pelayanan. Pelayanan Yesus sangat bermakna karena Dia melakukan semuanya itu dalam semangat pengampunan. Ia tidak melihat dan menilai segala kelemahan dan dosa yang diperbuat oleh murid-muridnya pada masa yang lalu. Prinsipnya adalah melalui tindakan itu mereka disucikan, dibersihkan, diangkat kembali menjadi sahabatnya. Tindakan yang kedua adalah Ia menyerahkan dirinya sebagai santapan bagi para muridnya. Penyerahan diri Yesus ini merupakan tanda cinta Kristus akan para murid dan dunia yang diwujudkan dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur atas anugerah penyerahan tubuh dan darah Kristus untuk damai kita. Dalam perayaan ini, Yesus meninggalkan pesan agar selalu dikenang. Kenangkanlah aku bila kamu merayakan peristiwa ini. Perbuatan yang sama sekarang diikuti dan dirayakan oleh gereja. Imam dan umat merayakan perayaan Ekaristi.
Tindakan Yesus ini mengajarkan kepada kita 3 hal: cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Saudara-saudariku terkasih, tindakan dalam perayaan Paskah Yahudi dan perayaan malam perjamuan terakhir memberikan beberapa pesan bagi kita. Pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa hingga saat ini Allah tetap hadir bersama kita untuk membebaskan kita dari segala dosa dan penderitaan. Maka sikap kita adalah harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kedua, taat mengikuti aturan Paskah dan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan hari raya. Ketiga, milikilah sikap kerendahan hati untuk melayani dan memberikan pengampunan kepada sesama yang berdosa atau bersalah. Dan terakhir, milikilah semangat kasih, pengorbanan dan kesetiaan seperti Kristus yang dapat diwujud nyatakan dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Selamat merayakan Hari Kamis Putih. Amin.